Wanita ini meminum 10 cangkir susu kambing setiap hari. Di bawah perawatannya yang teliti, tubuh kecil sang suami tumbuh sehat. 1 minggu kemudian, dengan perasaan cemas, wanita itu berbaring di meja operasi. Setelah 2,5 tahun, akhirnya saatnya bertemu suaminya tiba. Operasinya berjalan lancar. Suaminya lahir sehat dan gemuk, dengan impian akan kehidupan yang indah. Setiap hari ia hidup dengan bahagia. Kakeknya meninggal dan meninggalkan warisan besar untuknya. Jadi dia tidak perlu bekerja. Kehidupan sehari-hari hanya merawat suaminya, menanti agar suaminya cepat dewasa. Waktu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba suaminya sudah berusia 8 tahun. Meskipun lahir dari rahimnya sendiri, tapi Beca tidak pernah memperlakukan Tommy seperti anak kandungnya. Namun untuk menghindari tatapan aneh orang lain terhadap Tommy, sehari-hari, mereka tetap memperlakukan diri sebagai ibu dan anak. Sehari-hari mereka masih memanggil satu sama lain sebagai ibu dan anak. Namun cara mereka berinteraksi sama sekali bukan seperti hubungan ibu dan anak. Rebecca tidak pernah menyembunyikan apapun dari Tommy. Di dalam hatinya, pria kecil ini adalah suaminya sendiri. Dan Tommy juga tidak kalah dengan romantis. Pada hari kedua sekolah dasar, membawa pulang seorang teman perempuan. Ibunda? Eric tinggal di rumah kita malam ini. Tindakan Tommy ini membuat Rebecca merasa tidak enak di hati. Dia merasa agak cemburu. Tapi sepertinya anak kecil ini memang menarik perempuan sejak lahir. Keesokan harinya bertemu dengan orang lain lagi. Seolah-olah merasakan kemarahan yang tersembunyi di bawah senyuman Rebecca. Gadis itu segera pamit dan pergi. Ini membuat Rebecca sangat puas dalam hatinya. Aku tidak bisa menciumnya. Bagaimana denganmu? Aku bisa. Mencium apa? Bau cloning, apa? Bau cloning. Manusia klon memiliki bau aneh. Dari mana kau mendengarnya? Ibu, semua orang tahu. Mereka memiliki aroma klorin dari kulit mereka. Kata-kata Tommy membuat hati Beca sedih. Dia segera pergi mencari informasi di kota kecil tersebut. Hasilnya membenarkan bahwa gadis itu memang seorang klon. Yang lebih mengejutkan adalah, ibunya melahirkan ibunya. Dan dia adalah nenek ibunya. Dari pandangan mereka yang sedikit merendahkan, Beca merasakan ketidaksukaan mereka terhadap klon. Tapi apa hubungannya dengan dia? Dalam harapan Beca, Tommy akhirnya merayakan ulang tahun ke-9-nya sendiri. Dia mengundang teman-teman main di kota itu. Namun tidak ada seorang pun yang datang. Agar tidak mengecewakan Tommy, Beca kemudian menelepon satu persatu untuk mengundang orang tua anak-anak yang diundang. Tanpa terkecuali semuanya menolak kebaikan Beca. Mereka sepertinya tahu sesuatu. Untuk mencegah Tom menjadi aneh di mata orang lain, Rebecca dengan tegas memutuskan untuk pindah dari kota kecil bersama Tommy. Sebuah pondok kecil di tepi laut, menjadi tempat tinggal bagi pasangan ibu anak yang aneh ini ke depannya. Melihat tetangga baru datang, anak-anak yang tinggal di sini segera menyapa mereka. Saat melihat itu adalah seorang anak laki-laki, Rebecca langsung senang. Teman baru ini tidak hanya dapat membantu Tommy keluar dari kesedihan, tapi juga membuatnya lebih tenang. Jadi meskipun mereka membuat kekacauan di rumah, Rebecca tetap membiarkannya. Setelah menjauh dari segala urusan dunia, sepertinya hanya ada mereka berdua di dunia ini. Sekarang aku bisa melakukan apa saja padamu. Silahkan. Tommy. Anak kecil mengganggu momen tidak biasa antara mereka. Namun bagi Rebecca, segalanya tampaknya berjalan ke arah yang baik. Dalam hari-hari berikutnya, mereka hidup bersama dengan tenang di pondok kecil itu. Tommy juga tumbuh dewasa perlahan di bawah perawatan telaten Rebecca. Pagi itu, seperti biasa, Beca membangunkan Tommy untuk sarapan. Dan kemudian, dalam hitungan detik berikutnya, sebuah kaki yang jelas-jelas lebih kecil muncul dari selimut. Beca segera yakin, itu adalah kaki seorang gadis. Sepertinya, Tommy kembali pada kebiasaannya yang lama. Dia sendiri tidak tahu kapan Tommy membawa seorang gadis pulang lagi. Saat melihat Beca masuk, Tommy segera memperkenalkan dua wanita tersebut. Beca menjawab dengan sopan di permukaan. Namun sebenarnya dia merasa ada ancaman di dalam hatinya. Tetapi sekarang dia berperan sebagai seorang ibu. Tidak ada alasan untuk menghentikan Tommy menjalin hubungan. Melihat kedekatan mereka, Beca hanya bisa meninggalkan mereka dengan sopan. Setelah selesai latihan pagi, Tommy menemui Beca. Dia datang untuk meminta restu dari ibu. Pacarnya, Monica, sudah setuju untuk pindah dan tinggal bersamanya. Apa yang bisa Beca katakan? Dia hanyalah seorang wanita dengan kepribadian yang lemah. Setelah Monica pindah ke sini, hidup Rebecca seolah-olah tenggelam dalam jurang. Melihat Tommy dan dia bermesraan di depanku, hatinya hampir saja ingin mati. Suami yang dibesarkannya dengan susah payah, sekarang telah direbut oleh wanita lain. Perasaan ini ibarat membeli kue bulan Hong Kong berkualitas. Namun kenyataannya kamu bilang itu produk murah dari Guangdong. Rebecca menguncikan dirinya di dalam kamarnya. Melakukan hal itu pertama, agar tidak terlihat dan hati tidak terganggu. Kedua, ingin memberitahu Tommy dengan cara ini. Bayi merasa sedih. Si kecil tidak senang. Namun Tommy, si Ejer itu, hanya mengejar kesenangannya sendiri. Dari musim gugur hingga musim dingin, dia tidak mengusir Monica. Maka pagi itu, ketika Monica pergi jogging, Rebecca masuk ke kamar Tommy. Dia ingin mendapatkan kembali hak pakai suaminya. Tidak boleh lagi membiarkan Monica itu mudah. Merasakan tubuh lembut yang didorong ke arahnya, Tommy segera berjalan mendekat. Baru setelah dipegang, ia menyadari
Pegangannya jelas lebih besar beberapa ukuran. Setelah melihat itu adalah beca, Tommy langsung merasa malu. Mungkin ibunya merasa kedinginan tidur sendirian. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sementara di sini baru mengangkat celana. Tak lama kemudian, Monica yang tidak selesai berlari kembali. Gadis ini juga, setelah berlatih pagi sendiri, masih saja tidak cukup. Begitu masuk, langsung tarik Tommy untuk latihan lagi. Aku harus mandi terlebih dahulu. Kita pergi bersama. Mentiup badai di pikiran beca. Awalnya berencana melakukan pembobolan rumah. Namun malah disuguhi adegan mesra. Tidak lama kemudian, pasangan kecil itu kembali dari pantai. Melihat ibunya akhirnya mau keluar. Tommy juga senang. Sudah lama sekali dia tidak bersenda gurau dengan ibunya. Melihat ibu dan anak berdamai. Monica juga menampilkan senyum bahagia. Terus tersenyum dengan konyol. Dia akhirnya tak bisa tersenyum lagi. Tingkah laku mesra kedua orang ini sepertinya agak terlalu berlebihan. Langsung membuat Monica marah dengan sikap seakan tidak ada orang lain dari ibu dan anak itu. Malam itu, beca lagi tak bisa tidur karena kebisingan tetangga di sebelah. Maka keesokan harinya dia menemui Monica. Tanpa sepatah kata pun. Hanya memberikan punggungnya yang angkuh. Orang pintar pasti tahu. Ini adalah deklarasi kedaulatan baginya. Keesokan harinya, baru saja selesai mandi laut dan kembali ke pondok. Kemudian bertemu dengan nenek yang berambut putih. Setelah melihat Tommy, nenek itu seketika tidak tenang lagi. Di matanya, terdapat kejutan, kerinduan, kehangatan, dan emosi kompleks lainnya. Ini membuat beca sangat gugup. Dia segera menyuruh Tommy kembali ke dalam rumah. Tapi Tommy punya perasaan. Sepertinya dia seharusnya mengenal nenek di depannya. Nenek tidak memberi penjelasan kepada Tommy. Dia hanya menyapa beca dengan singkat dan pergi. Namun kedatangan nenek membuat Tommy merasa sedikit khawatir. Malam itu setelah Monica tertidur, Tommy pergi ke kamar beca. Dia berharap ibunya bisa memberitahunya tentang identitas nenek. Hasilnya, beca langsung mengabaikan pertanyaannya. Hanya menyentuh lembut rambut kusutnya. Mulai hari itu, Tommy seolah-olah berubah menjadi seseorang yang berbeda. Dalam ketakutan yang tidak jelas itu, dia juga menjadi semakin pemarah. Dan perasaan takut juga dapat menular. Monica merasa jika tinggal lebih lama, mungkin suatu hari dia akan menghilang. Maka dengan cepat dia mengemas barang dan pergi. Mengenai pilihan Monica, Tommy hampir tidak bereaksi. Sekarang yang dia pedulikan adalah identitas nenek. Itu tampaknya adalah hal besar yang bisa mempengaruhi hidup seseorang. Melihat sikap Tommy begitu tegas, beca akhirnya mengambil keputusan. Memutuskan untuk mengungkapkan rahasia yang telah terpendam dalam hatinya selama bertahun-tahun kepadanya. Pada usia 9 tahun, beca datang ke kota kecil di tepi laut tempat kakeknya tinggal. Ingat di hari itu hujan sangat deras. Di bawah pondok kayu, beca bertemu dengan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Tommy. Dia bahkan mengundang beca yang masih asing dengan tempat itu untuk bermain ke rumahnya. Begitulah, Tommy menjadi satu-satunya teman beca di kota kecil tersebut. Setelah beberapa hari berkawan, hubungan mereka juga berkembang pesat. Beca bahkan sudah mulai pulang larut malam. Waktu bahagia selalu singkat. Kedua anak itu juga tidak menyangka. Saat perpisahan datang begitu cepat, ibunya beca mendapatkan pekerjaan di Tokyo. Dia akan pergi ke Tokyo bersama ibunya setelah itu. Meskipun sangat disayangkan, tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Aku harus pergi. Ini mungkin yang disebut cinta masa kecil. Setelah kembali, beca masih terbenam dalam kesedihan perpisahan. Namun setelah menerima telepon dari Tommy, perasaannya langsung membaik. Meskipun tidak mengerti mengapa, tapi perasaan ini sangatlah aneh. Tommy memberitahu beca, besok dia akan datang untuk mengantar dia. Dan juga menyiapkan sebuah hadiah untuknya. Akibatnya, beca menunggu sampai kapal pesiar berangkat. Dan tidak melihat bayangan Tommy. Ketika dia muncul kembali, beca telah tumbuh menjadi seorang wanita cantik yang anggun. Kota kecil masih terlihat sama seperti yang diingat. Rumah yang ditinggalkan kakek pun tak mengalami perubahan apapun. Setelah dia menetap, beca segera pergi ke rumah Tommy. Namun dia mendapati rumah kosong. Menurut ibu Tommy, sekarang dia telah menjadi mahasiswa pilihan di bidang biologi. Karena setiap hari harus berurusan dengan beberapa hewan kecil. Jadi dia pindah ke rumah sendiri. Berdasarkan petunjuk ibu Tommy, beca tiba di tempat tinggal Tommy. Akhirnya dia masuk dan melihat seorang wanita yang tidak rapi. Ini membuat hatinya merasa sedih. Apakah aku terlambat pulang? Sebelum dia sempat bertanya. Lalu saya dipanggil oleh seorang pria dari belakang. Kamu siapa? Ada apa? Saya mencari Tommy, ini saya. Hai, Tommy. Hai. Siapa dia? Bagaimana kehidupan di Jepang? Sangat baik. Lantai 72. Meskipun tidak bertemu selama 12 tahun, keduanya juga mengalami perubahan besar. Namun keduanya masih mengenali satu sama lain dalam beberapa kata. Gadis berambut pirang merasa diabaikan. Segera keluar untuk menyatakan kedaulatannya. Akibatnya,
Hanya satu sama lain yang mereka lihat. Kedua orang yang jarang bertemu itu menceritakan rindu dan kenangan. Melihat pasangan yang penuh kasih itu, gadis berambut pirang merasa agak tidak diperlukan. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Tommy sudah menunggu di depan pintu rumah Beca. Karena tidak sempat sarapan, dia segera minum beberapa teguk anggur sebelum Beca keluar. Beca bertanya kepada Tommy dengan penuh kehati-hatian. Apakah pacarnya tahu dia datang mencarinya? Tommy menjelaskan bahwa kemarin adalah pertama kali dia bertemu dengan gadis itu. Pria busuk, membawa orang ke rumah pada pertemuan pertama. Namun, terhadap jawaban Tommy, Beca terlihat sangat senang. Karena dasar emosional masa lalu masih ada. Jadi, mereka bersama adalah hal yang wajar. Ini juga menghemat banyak langkah bagi mereka. Namun sepertinya Tuhan tidak mengizinkan kebahagiaan Beca. Saat dalam perjalanan, terjadilah hal yang paling tidak bisa diterimanya. Aku ingin buang air kecil. Seberapa parah? Sangat mendesak. Pada saat ini, Beca merasa seperti langit runtuh. Pria yang dia idamkan seumur hidup. Baru beberapa hari saja, dia tidak bisa menerima jika Tommy pergi begitu saja dari dirinya. Maka ia membawa bukti penelitian biologi terbaru. Menemukan orang tua Tommy. Itu adalah teknologi cloning paling canggih saat ini. Cukup dengan memiliki gen si mati. Maka bisa dilakukan melalui induk betina. Membentuk seorang klon manusia yang sama persis dengan si mati. Ibunya Tommy agak kesulitan menerima untuk menggali kuburan anaknya. Lagi pula, usianya sudah tidak cocok untuk melahirkan. Namun Beca langsung menyatakan, dia akan menggunakan tubuhnya untuk membawa gen Tommy. Melihatnya begitu berjuang, akhirnya pasangan tua itu setuju. Jika benar-benar berhasil, mereka mungkin akan bisa bertemu putra mereka lagi di masa depan. Setelah 10 bulan kehamilan, Beca akhirnya melahirkan klon Tommy. Melihat foto keluarga Tommy di komputer, bersama dengan perasaan yang nenek berikan padanya, cloning Tommy juga tidak bisa tidak mempercayai fakta ini. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia terima adalah, dia ternyata adalah klon dirinya yang dulu paling dia benci. Mengapa melakukan hal ini? Setidaknya sekarang Anda ada di sini lalu apa? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya menghadapi hidup yang sama sekali tidak berguna ini? Apakah kamu tidak mengerti? Saya bahkan tidak tahu siapa saya. Kamu tahu? Untuk apa? Terima kasih telah menonton.